Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang dalam video presentasi dari kelompok 2 yang terdiri dari 7 anggota kelompok. Yang pertama Aminah, yang kedua Andini yaitu saya sendiri, dan yang ketiga Aninda, keempat Eni, kelima Maulinda, keenam Salsabila, dan yang terakhir Wina. Kali ini kelompok kami akan membahas terkait topik yang sangat relevan di era digital seperti sekarang, yaitu e-business dan e-commerce. Dalam video ini kami akan membahas secara lengkap terkait latar belakang perkembangan e-business di Indonesia, pengertian e-business dan e-commerce, jenis e-business, manfaat, kelemahan, tantangan, perbedaan, dan penerapan sistem dalam e-business dan e-commerce, serta contoh e-commerce dan e-business. Yuk simak penjelasan dari kelompok kami dan temukan bagaimana teknologi bisa merubah cara dunia berbisnis. Halo semuanya, di sini saya akan membahas tentang latar belakang dari e-business dan e-commerce, yang dimana dua istilah ini itu sering muncul dan menjadi sorotan karena berperan penting dalam membentuk landscape ekonomi modern. Namun, masih sering disalahartikan sebagai hal yang sama padahal keduanya ini memiliki ruang lingkup dan fungsi yang berbeda. Contohnya di e-business ini, dia mengelola proses bisnis secara internal dan eksternal yang menggunakan teknologi digital untuk efisiensi. Sedangkan di e-commerce ini fokus pada transaksi jual beli online saja, yang memberikan kemudahan dan kenyamanan konsumen. Oke, sekarang kita akan membahas tentang perkembangan e-business di Indonesia. Di Indonesia, e-business ini makin berkembang dan punya potensi besar, tapi masih ada beberapa hambatan juga. Contohnya itu jaringan internet yang belum rata, kecepatan akses yang masih rendah, dan kurangnya tenaga kerja yang ahli di bidang ini. Meskipun begitu, minat masyarakat untuk transaksi online terus meningkat. Sekarang juga banyak model bisnis online seperti B2B, B2C, dan C2C yang terus berkembang. Apalagi media sosial juga ikut dimanfaatkan sebagai alat promosi dan tempat interaksi dengan pelanggan. Selanjutnya saya Wina Wijaya akan menjelaskan slide 5, yaitu pengertian e-business dan e-commerce. Langsung saja, yang pertama pengertian e-business, yaitu aktivitas bisnis yang dilakukan melalui platform elektronik atau internet. Biasanya mencakup operasi internal maupun eksternal seperti penjualan, pemasaran, manajemen rantai pasokan, dan layanan pelanggan. Lalu kalau e-commerce berbeda dengan e-business, di mana e-commerce berfokus kepada aktivitas jual beli barang atau jasa lewat internet. Lalu di dalam e-commerce ini inti aktivitasnya yaitu transaksi komersial, di mana ada pemesanan, ada pembayaran, sampai pengiriman dilakukan secara digital. Selanjutnya, slide ke-6 saya akan menjelaskan jenis-jenis e-business. Di sini ada 6 jenis, di mana yang empat awal itu lebih umum. Mari kita bahas. Yang pertama ada B2B. B2B atau business to business, yaitu bisnis yang terjadi secara elektronik antara perusahaan satu ke perusahaan lain. Contohnya perusahaan A menjual bahan baku ke perusahaan B yang merupakan perusahaan manufaktur. Lalu ada B2C atau business to consumer, yaitu transaksi di mana perusahaan dan langsung ke konsumen akhir, di mana model ini cukup umum, biasanya dilakukan di e-commerce retail. Contohnya biasa kita sehari-hari membeli produk atau barang dari Shopee atau Tokopedia. Lalu selanjutnya yang ketiga ada C2B atau consumer to business, yaitu di mana bisnis ini terjadi antara individu yang menawarkan produk atau jasa ke perusahaan. Biasanya dilakukan oleh freelancer atau content creator, atau bisa juga penyedia ide atau ulasan. Contohnya seorang fotografer menjual fotonya ke platform stok foto atau misalnya Shutterstock. Lalu ada juga freelancer yang menawarkan jasa ke perusahaan. Lalu yang keempat ada C2C atau consumer to consumer, yaitu transaksi antara individu ke individu lain, biasanya melalui platform pihak ketiga. Biasanya yang dijual itu barang pre-love atau bekas, ada produk handmade, atau bisa juga koleksi pribadi. Contohnya ada jual beli barang di OLX, Facebook Marketplace, atau Tokopedia atau Shopee oleh penjual individu. Selanjutnya yang kelima ada B2G atau business to government, di mana bisnis terjadi secara elektronik antara perusahaan ke pemerintah. Contohnya perusahaan IT, PT Telkom yang menyediakan layanan teknologi, internet, dan infrastruktur telekomunikasi ke pemerintah. Dan yang keenam ada G2G atau government to government. Biasanya bisnis ini terjadi secara elektronik antara bisnis pemerintah dengan bisnis pemerintah yang lainnya. Contohnya Indonesia dan negara lain saling bertukar data kepabeanan atau dokumen ekspor-impor lewat sistem elektronik, misalkan National Single Window (NSW) yang terhubung.
Baik, selanjutnya terdapat manfaat e-bisnis, yaitu terdapat dari 5 manfaat. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Yang ketiga, mengurangi biaya operasional. Yang keempat, meningkatkan komunikasi dengan pelanggan. Yang kelima, kreativitas yang lebih luas. Selanjutnya terdapat kelemahan pada e-bisnis. Yang pertama, investasi awal tinggi. Yang kedua, risiko gangguan operasional. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia digital. Dan yang keempat, kurangnya sentuhan personal. Oke teman-teman semua, selanjutnya kita akan membahas mengenai tantangan e-bisnis dan manfaat dari e-commerce, di mana setiap adanya kemajuan teknologi atau sistem baru pastinya memiliki tantangan yang perlu dihadapi oleh perusahaan. Tetapi di balik tantangan itu semua pastinya juga memiliki manfaat, bukan? Nah, yang pertama, tantangan dari e-bisnis itu ada integrasi teknologi. Apa ya? Ya, menggabungkan sistem lama dengan teknologi baru tidak selalu mudah, perlu penyesuaian waktu, tenaga, biaya agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, ada kebutuhan infrastruktur digital. E-bisnis butuh jaringan internet yang stabil, server, dan perangkat pendukung lainnya yang saling mendukung satu sama lain, di mana tanpa mereka operasional ini bisa terganggu loh. Yang ketiga, resistensi dari karyawan. Ini biasanya terjadi penolakan dari karyawan-karyawan perusahaan karena bisa jadi udah terlalu nyaman atau merasa belum siap dan belum paham dengan teknologi baru. Dan yang keempat yaitu keamanan sistem dan privasi. Data pelanggan dan data perusahaan ini bersifat sensitif loh, jadi harus dilindungi dari ancaman peretasan. Jika mereka mengalami peretasan, maka bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar. Serta yang kelima, ada regulasi dan kepatuhan, di mana perusahaan harus mematuhi aturan hukum terkait bisnis digital seperti perlindungan data konsumen dan kewajiban membayar pajak. Setelah itu, kita akan membahas mengenai manfaat dari e-commerce. Yang pertama, menjangkau pasar lebih luas. Artinya, bisa menjual produk ke luar kota, bahkan ke luar negeri tanpa harus membuka toko fisik. Yang kedua, menghemat biaya operasional. Tidak perlu menyewa tempat atau membayar banyak pegawai seperti toko offline. Yang ketiga, transaksi cepat dan efisien, yaitu pembelian dan pembayaran bisa dilakukan dalam hitungan menit secara online. Bahkan bisa dalam hitungan detik juga loh. Yang keempat, mudah membandingkan produk dan harga. Konsumen bisa melihat berbagai pilihan barang dan harga dari banyak toko dengan cepat. Kemudian ada beragam metode pembayaran. Pembeli bisa memilih cara bayar yang paling nyaman seperti transfer bank, e-wallet, atau COD. Setelah itu ada promosi lebih murah dan efektif. Ini maksudnya biaya iklan di media digital lebih terjangkau dan bisa menjangkau target pasar yang spesifik dan bahkan lebih luas. Selain itu juga ada meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu pelayanan yang cepat dan praktis membuat pelanggan merasa lebih puas. Selain itu juga ada analisis data konsumen lebih mudah. Ini artinya data pembelian bisa digunakan untuk membuat strategi pasaran yang lebih tepat sasaran. Dan yang terakhir yaitu ada mendorong inovasi bisnis. Bisnis lebih fleksibel dalam mencoba hal baru sesuai tren pasar yang terus berubah. Perkenalkan, saya Nistiwati. Pada slide ini kita akan membahas tantangan utama dalam dunia e-commerce yang perlu kita pahami bersama agar dapat menyusun strategi bisnis yang lebih efektif. Yang pertama, keamanan transaksi dan data konsumen. Keamanan menjadi perhatian utama dalam transaksi online. Data pribadi dan keuangan konsumen sangat rentan terhadap pencurian dan penyalahgunaan. Oleh karena itu, penting bagi pelaku e-commerce untuk memastikan sistem keamanan cyber yang kuat. Yang kedua, persaingan ketat di pasar digital. Pasar e-commerce sangat kompetitif. Banyaknya pemain membuat setiap pelaku usaha harus terus berinovasi agar tetap relevan dan menarik di mata konsumen. Yang ketiga ada logistik dan pengiriman. Tantangan berikutnya adalah pengelolaan logistik. Keterlambatan pengiriman atau kerusakan barang dapat mengurangi kepuasan konsumen dan berdampak pada reputasi toko online. Yang keempat, kepercayaan konsumen. Konsumen masih sering merasa ragu-ragu ketika berbelanja online, terutama terkait keaslian produk dan kejelasan informasi. Ini menjadi tantangan dalam membangun loyalitas. Yang kelima, ada ketergantungan koneksi internet. Akses internet menjadi kunci dalam e-commerce. Tanpa koneksi yang stabil dan merata, baik pelaku usaha maupun konsumen akan kesulitan mengakses platform digital secara optimal. Selanjutnya, kita akan melihat kelemahan-kelemahan e-commerce yang menjadi sisi lain dari pertumbuhan yang pesat. Pertama, kurangnya interaksi langsung. E-commerce tidak memungkinkan interaksi fisik seperti di toko konvensional.
Ini bisa menjadi kendala bagi konsumen yang ingin merasakan atau mencoba produk secara langsung sebelum membelinya. Yang kedua, sulit membangun loyalitas pelanggan. Karena pelanggan mudah beralih ke platform lain, membangun loyalitas menjadi jauh lebih menantang dibandingkan toko fisik yang memiliki interaksi personal. Yang ketiga, ketergantungan teknologi. Semua proses dalam e-commerce sangat tergantung pada sistem teknologi. Jika ada gangguan sistem, maka seluruh transaksi bisa terhambat. Yang keempat, ada biaya tersembunyi. Tidak jarang konsumen menghadapi biaya tambahan yang tidak terlihat di awal, seperti biaya pengiriman, layanan, atau pajak, yang dapat menurunkan kepuasan pelanggan. Dengan memahami tantangan dan kelemahan ini, kita bisa lebih siap dalam merancang strategi yang adaptif dan berkelanjutan di dunia e-commerce. Fokus pada keamanan, kepercayaan konsumen, dan pelayanan akan menjadi kunci kesuksesan dalam menghadapi persaingan digital saat ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan semuanya, nama saya Aminah Pandewi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari e-bisnis dan e-commerce, penerapan sistemnya pada e-bisnis dan e-commerce, dan teknologi lain dalam e-bisnis maupun e-commerce. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan e-bisnis dan e-commerce. E-bisnis berorientasi pada kepentingan jangka panjang yang sifatnya abstrak, seperti kepercayaan konsumen, pelayanan terhadap konsumen, peraturan kerja, relasi antar mitra bisnis, dan penanganan masalah sosial lainnya. Kalau e-commerce yaitu berorientasi pada pengelolaan uang atau money oriented. Berikutnya ada penerapan sistem dalam e-bisnis maupun e-commerce. Yang pertama ada ERP atau Enterprise Research Planning untuk mengelola keuangan, produksi dan distribusi secara terintegrasi. Yang kedua ada CRM atau Customer Relationship Management, yaitu mengelola interaksi, personal, dan data pelanggan. Dan yang ketiga ada SCM, yaitu Supply Chain Management, untuk memantau dan mengoptimalkan rantai pasok barang dan jasa. Dan yang terakhir ada teknologi lain dalam e-bisnis dan e-commerce. Yang pertama ada komputasi awan, yaitu fleksibilitas, penyimpanan dan skalabilitas operasi. Kedua ada big data dan analitik, analisis perilaku, pelanggan dan tren pasar. Dan ketiga ada kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence, yaitu chatbot, dan analisis prediktif. Keempat ada blockchain, keamanan transaksi dan transparansi, dan yang terakhir ada keamanan data, yaitu enkripsi, autentifikasi, firewall, dan antivirus. Selanjutnya, contoh e-commerce. Pertama, Shopee. Shopee adalah platform jual beli cara online yang menghubungkan penjual dengan pembeli secara langsung atau B2C. Pengguna bisa mencari produk, memesan, dan melakukan pembayaran secara online. Semua transaksi jual beli berlangsung secara digital. Fokus utama Shopee adalah transaksi e-commerce. Kedua, ada Tokopedia. Tokopedia sebuah marketplace yang menyediakan berbagai produk dari banyaknya penjual. Pengguna dapat memilih produk, memesan, melakukan pembayaran digital, dan mendapatkan barang lewat jasa pengiriman. Tokopedia memfasilitasi jual beli online sebagai inti bisnisnya. Selanjutnya ada contoh e-bisnis. Pertama, Gojek. Gojek adalah contoh e-bisnis yang mengintegrasikan banyak layanan dalam satu aplikasi seperti transportasi online, pengantaran makanan, pembayaran digital, layanan logistik, dan lainnya. Gojek bukan hanya tempat transaksi, tapi juga menjalankan berbagai proses bisnis digital yang kompleks. Kedua, ada Amazon. Amazon selain sebuah marketplace, Amazon juga menjalankan layanan cloud computing atau Amazon Web Service, manajemen rantai pasok, dan layanan pelanggan yang terintegrasi secara digital. Jadi, Amazon menjalankan e-bisnis yang mencakup lebih luas dari sekedar jual beli online. Demikianlah presentasi dari kelompok 2 terkait e-bisnis dan e-commerce. Kami berharap penjelasan yang telah kami sampaikan dapat memberikan wawasan yang luas dan wawasan baru, serta menambahkan pemahaman kalian mengenai perkembangan dunia bisnis di era digital saat ini. Maka dari itu, kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semua.